Oke, kali ini gue lagi nyobain DJI Pocket 2. Yo, oke, apa kabar guys? Oke, seperti di judul, gue kali ini bakal ngebahas ya DJI Pocket 2 yang udah ada di tangan gue kali ini. Walaupun udah sedikit agak lama ya keluarnya ataupun telat ngebahasnya, tapi gue rasa banyak sih yang masih penasaran sama DJI Pocket 2 ini. Dan mungkin kalian banyak yang bertanya-tanya juga ya, kenapa sih gue rekomendasiin DJI Pocket 2 ini sesuai yang kayak di judul video ini ya. Alasan kenapa harus beli DJI Pocket 2. Oke, bakal gue bahas di sini satu persatu. So, DJI Pocket 2 udah keluar sekitar kurang lebih itu 1 tahun yang lalu, dan di sini gue punya yang versi kreator kombonya. Bisa kalian lihat di sini ya, banyak ya nggak banyak sih, lumayan ya aksesoris tambahannya. Misalnya kayak ini wireless buat Bluetooth-nya, wireless Bluetooth buat nyambungin ke smartphone. Terus ada ini, pasti kalian tahu lah ya. Kalau udah ada dead cat kayak gini, pasti kalian tahu ini adalah microphone wireless. Ya, kita dapat microphone ya ternyata. Dan ini sih yang paling unik. Pertama gue bingung nih apaan ya, kenapa bentuknya begini kan. Ini kayaknya kunci sih kalau gue pertama kali ngeliat ya, pas gue rentangin gini. Wah, ternyata ini tripod mini coy. Keren. Dapat tripod mini juga ya buat buat ngevlog lumayan lah. Oh ya, kita juga dikasih bentar, ini ada di dalam soalnya ya. Aduh. Oke. Nah, ini kita dapet lensa wide 15 mm. Ini kayak adapter sih sebenarnya ya, bukan lensa. Dia kayak kaca pembesar gitu, jadi field of view-nya jadi lebih lebar gitu. Dan di dalamnya juga kita dapet ini dongle buat ke smartphone yang Type C sama yang apa ini namanya? iPhone. Aduh, nggak ada yang pakai iPhone lagi. Ini yang buat ke iPhone lah pokoknya ya. Oh ya, ngomongin hard case-nya, ini ya masih sama bahannya kayak yang versi sebelumnya. Tapi yang di sini kita nggak dapet strap ya. Biasanya kan kalau yang pertama kan dapet tali strapnya ya gini. Tapi di sini nggak, jadi kita tinggal masukin aja. Dia kayaknya nempel sih, menurut gua. Tapi emang susah sih kalau dikeluarin. Bentar nih, gue coba ya. Belum nyangkut. Tuh ya, dia masih cukup kuat nempelnya. Jadi ya masih aman lah, walaupun nggak ada strapnya gitu. Dan di sini ada lubang screw-nya buat tripod. Aduh, ya pokoknya gitulah. Bisa kalian manfaatkan buat tripod. Nah, sehubungan dengan tema video kita kali ini, ada beberapa alasan sih tentunya kenapa gue rekomendasiin handheld gimbal ini ke kalian. Dan tentunya handheld gimbal ini emang cocoknya buat bikin video cinematic footage ataupun vlogging. Nah, menarik nih, karena banyak yang bandingin sama GoPro 9 si DJI Pocket 2 ini. Jadi buat kalian yang pengen gua buat versusin ke GoPro Hero 9, ya tulis aja di kolom komentar ya. Oke, alasan pertama kenapa gua rekomendasiin DJI Pocket 2 ini dari segi bentuknya atau tampilannya ya. Pasti banyak kayak yang tadi gue bilang yang bandingin dengan GoPro Hero 9 kalau soal kualitas vlogging. Tapi menurut gue kalau buat vlogging lebih enak DJI Pocket 2 ini karena dia kameranya ada di atas dan di bawahnya ini bisa jadi grip buat pegangan. Dan kalau kalian tanya bedanya dari versi sebelumnya di sektor penampilannya apa bang? Nah, gue akan jawab joystick dan juga bagian bawahnya ini yang bisa dibongkar pasang. Joystick ini bisa kalian pakai buat gerakin gimbal ataupun zooming ya. Dan ini bisa kalian atur-atur, ada settingan ya. Atau bisa diganti sama wheel controlnya. Dan ini wheel controlnya kalian harus beli terpisah ya. Alasan selanjutnya yaitu fitur 3-axis stabilizer-nya. Yang tentunya stabilnya ini jelas beda ya dari stabilisasi software.
kayak warp stabilizer ataupun hyper smooth yang kadang bisa nimbulin masalah kayak hasilnya itu jelly misalnya. Jadi menurut gua stabilisasi di 3 axis stabilizer itu jauh lebih real ya. Ya emang nyatanya kan orang jalan juga nggak semut-semut amat ya, jadi cocok buat ngevlog. Dan kalau dipegang pakai satu tangan ini udah cocok banget lah. Sensor yang besar juga menjadi pertimbangan kenapa gue rekomendasiin kamera ini. Ukuran sensor yang ada di bodi kecil ini tuh 1/1,7 inci CMOS dengan efektif pixelnya itu 64 megapiksel. Jadi bukan 24, bukan 20 lagi, ini udah 64 pixel, ya ampun. Jadi bukan rahasia lagi ya, kalau orang cari kamera bagus ya pasti dari sensornya juga yang harus bagus. Dan pas gue coba pun hasilnya cukup oke buat foto ataupun video. Bisa kalian lihat dynamic range-nya di sini cukup oke. Shadow-nya juga kelihatan agak lebih terang. Ini kayaknya shadow-nya sedikit di boost. Tapi kalau soal warna gue bilang sih sedikit agak low saturate. Dan tentunya lensanya ini minim distorsi karena bukan pakai lensa wide ya. Terus kalau kalian perhatiin hasilnya ini bisa bokeh dengan bukaan f1.8. Nah, resolusi video jelas ya, jadi hal yang paling gue notice di handheld gimbal ini. Ya karena kan emang diperuntukkan buat video ketimbang foto. Tapi bukan berarti ya buat fotonya nggak bagus gitu. Resolusi video yang bisa dipakai itu maksimal udah 4K 60 fps. Yang gue bilang udah standarnya kamera zaman sekarang ya buat resolusi segitu. Atau ada pilihan lain juga kayak 2K dan Full HD 60 fps juga. Sementara itu buat ngerekam HDR maksimal bisa di 2K 30 fps. Tapi menurut gue ini jarang banget kepake. Dan di mode videonya kalau mau juga ada motion lapse atau hyperlapse yang bisa kalian coba. Dan yang sering gue pakai sih biasanya selain resolusi 4K 60 fps, ada juga mode slow motionnya sampai 8 kali ya. Nah, kalau ngomongin soal vlogging, jelas ya kualitas audio juga harus diperhatiin. Khususnya di DJI Pocket 2 ini, kualitas audionya udah stereo yang terdapat dari 4 mikrofon di sekitar bodinya ini. Dan kalau gue bandingin sama suara di GoPro Hero 9 sih, gue lebih megang DJI Pocket 2 ini. Suaranya lebih berasa keluar dibanding GoPro yang menurut gue suara yang dihasilin agak terlalu dalam ya. Mungkin sih karena penggunaan noise reduction-nya nggak terlalu banyak, jadi ya suaranya keluar gitu, nggak mendem. Apalagi kalau kalian beli yang versi kreator kombonya udah dapet mic wireless kayak gini nih. Jadi nggak usah khawatir ya sama kualitas suaranya lagi. Oke, kali ini gue lagi nyobain DJI Pocket 2. Dan ini gue pakai yang mode selfie. Dan ini lagi gue ngetes suaranya ya. Menurut gue nih suaranya lebih bagus dari GoPro 9 sih, karena dia noise reduction-nya itu nggak terlalu banyak dipakainya ya, jadi suaranya itu agak keluar walaupun gue pakai masker gini tetap kedengeran. Dan menurut gue warnanya juga lebih oke. Hijaunya ya walaupun nggak terlalu sama ya hijaunya, tapi nah tuh shadownya juga kelihatan lebih terang. Berasa di boost ya shadownya tuh, terang banget jidat gue. Oke sih ini kalau buat ngevlog ya. Oke, ini gue ngetes mikrofon wireless punyanya DJI Pocket 2. Gimana menurut kalian suaranya? Tapi ini kalau ditaruh sini, lihat ya, ini sedikit mengganggu ya menurut gue. Dan mendingan kalau gue sih punya mikrofon kayak gini, mending gue pegang aja. Halo, kalau lagi ngevlog ya kan. Kayak ini kan MC dangdutan. Cek. Tapi kalau gue tetap pakai mikrofon bawaan dari si DJI Pocket 2. Walaupun nggak bagus-bagus amat, tapi menurut gue dengan ISO maksimal di 6400
cukup lah buat di kondisi dalam rumah, bukan yang bener-bener gelap ya. Masih ada penerangannya lah ya, walaupun minim, ya bisa dibilang low light. Karena kan sensornya juga nggak terlalu besar, jadi kualitas low light-nya emang agak kurang, wajar sih. Tapi kalau bikin video atau ngevlog misalnya lagi di restoran, cafe, ataupun tempat indoor lainnya dengan penerangan seadanya, menurut gue sih masih wajar hasilnya, bisa dimaklumin ya. Nah itu dia tadi beberapa alasan gue kenapa merekomendasikan si DJI Pocket 2 ini. Tapi bukan berarti gue nggak punya kekurangan ya dari si DJI Pocket 2 ini. Ya kekurangan sih pasti ada lah ya, namanya juga teknologi gitu. Ya kalau udah sempurna, nggak bakal keluar versi selanjutnya. Yang paling gue perhatiin soal kekurangannya tentunya adalah yang pertama itu baterai. Udah pasti kalau baterai ya. Baterainya ini pakai yang 875 mAh, kayaknya sih emang sama kayak versi sebelumnya, dan ini bisa bertahan sekitar 2 jam kalau kalian pakai terus-terusan di resolusi Full HD. Tapi buat ngecasnya sih lumayan cepet ya, sekitar 1,5 jam aja pakai yang 5 volt atau 2 ampere. Jadi baterainya yang boros ini menurut gua adalah hal yang wajar ya ketika ada di kamera-kamera kecil, misalnya kayak di handheld gimbal DJI Pocket 2 ini kan bodinya kecil ya, otomatis baterainya juga kecil gitu, karena nggak mungkin nggak muat ya kalau naruh baterai yang cukup besar di dalam bodi yang sekecil ini gitu. Apalagi sensornya juga ya lumayan besar kalau buat bodi sekecil ini, bayangin aja tuh, nggak usah dibayangin lah. Dan ini bukan berlaku di DJI Pocket 2 aja, kayak kamera-kamera compact, kayak kamera action atau kamera aksi gitu kan, ya baterainya nggak ada yang cukup besar gitu, pasti agak boros lah, sedikit agak boros, kecuali ya DSLR yang punya bodinya besar gitu, jadi baterainya bisa ditaruh yang lebih besar. Ya kalian paham lah ya kayak gitu. Nah selanjutnya kekurangannya adalah di Bluetooth-nya, karena kita harus memasang aksesoris tambahan lagi di bawahnya, dan ini bikin bikin megangnya jadi lebih besar gitu, bodinya juga lebih panjang kelihatannya, jadi dilihatnya nggak terlalu simetris ya. Kalau gue bilang sih ini kayak tongkat Harry Potter. Guardian Leviosa. Stop. Terus kalau nggak mau pakai Bluetooth, kalian harus pakai dongle, dan dongle-nya ini harus dilepas pasang juga di bagian joysticknya sini, bisa kalian lepas dan ganti dengan dongle. Dan nantinya kalian bisa pasangin ke smartphone langsung lewat Type-C ataupun yang Apple punya itu. Dan itu juga bukan nggak ada kekurangan, yang menurut gue malah nggak enak gitu kalau HP-nya nempel ya. Apalagi kita harus megangin gitu, kalau nggak dipegangin dia agak kayak goyang, kayak agak kendor gitu lah. Ya pasti kalau kalian udah punya yang versi pertamanya tau lah ya. Ya tapi mungkin ada beberapa dari kalian yang nggak masalah gitu harus bongkar pasang, yang penting bisa previewnya di smartphone gitu yang lebih besar layarnya. Tapi kalau gue sih tetap ya, mendingan pakai layar yang kecil ini biar simple aja, nggak usah pakai bongkar pasang. Ya biar nggak makan waktu banyak juga. Nah kekurangan selanjutnya, nah ini permasalahan yang general, lagi-lagi selain baterai, ya bodinya panas ketika dipegang cukup lama. Karena pas gue ngevlog di outdoor, itu panas di bagian sininya nih, samping layar. Nah ini cukup panas, jadi dipegangnya agak kurang nyaman aja sih. Dan lagi-lagi itu hal yang wajar ketika di kamera-kamera yang bodinya kecil. Karena sirkulasi udaranya juga, ya bisa kalian bayangin lah, sirkulasi udaranya pasti mampet gitu di dalam. Jadi ya itu adalah resiko yang harus kalian terima gitu. Overall dengan beberapa kelebihan dan juga kekurangan dari DJI Pocket 2 yang udah gua kasih tahu kalian tadi, gua udah mempertimbangkan bakal tetap membeli atau memilih DJI Pocket 2 ini ketimbang GoPro Hero 9 ataupun kamera compact lainnya buat ngevlog ya, ataupun bisa juga buat kalian yang butuh kamera BTS, bukan BTS boyband, behind the scene ya. Misalnya kalian lagi syuting dan butuh adegan gambar behind the scene-nya, ya ini kamera yang cocok ya. Selain kamera-kamera mirrorless, ini juga bisa diandelin sebenarnya. Apalagi harganya nggak terlalu mahal ya. Kalau yang basicnya aja itu sekitar 5 jutaan, dan yang versi kombonya kalau nggak salah 8 jutaan gitu ya. Dan buat link pembeliannya bisa kalian cek di kolom deskripsi. Yaudah, sampai ketemu di video selanjutnya.
Oh ya, jangan lupa komen buat kalian yang mau gue bahas versusnya dengan GoPro Hero 9 ya.